Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan-kawan mahasiswa Fakultas Geografi pada pertemuan kita yang ke-14, mata kuliah Analisis dan Interpretasi Citra. Semoga kita dipertemukan dalam kondisi yang sehat beserta keluarga kita masing-masing di rumah. Tema pertemuan kita kali ini adalah penginderaan jauh untuk kebencanaan. Kawan-kawan, untuk memulai perkuliahan kita kali ini, marilah kita awali dengan bacaan dan pujian kebaikan atas nama Gusti Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan Rahman Rahimnya kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sejenak, kawan-kawan, marilah kita juga berdoa untuk kedua orang tua kita dan juga guru-guru kita. Semoga amal ibadah mereka mendapatkan balasan setimpal dan semoga ilmu yang kita pelajari nantinya akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Jangan lupa kawan-kawan, saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Akhir-akhir ini semakin meningkat kasusnya. Jangan lupa kawan-kawan untuk menerapkan disiplin protokol kesehatan, yaitu dengan melaksanakan 5M. Semoga kita, keluarga kita, komunitas kita selalu diberikan kesehatan dan bangsa ini terhindar dari malapetaka akibat pandemi ini. Amin. Kawan-kawan, sebagai pendahuluan, kebencanaan adalah kejadian menyangkut ruang dan waktu yang selalu dapat dikaitkan dengan keilmuan kita, geografi. Contohnya adalah banjir. Banjir mengenangi Jakarta. Jakarta adalah ruang. Kemudian waktunya adalah pada akhir bulan lalu. Sebelumnya, kawan-kawan, kita telah banyak mempelajari tentang interpretasi dan analisis citra pada berbagai kajian yang telah kita bahas sebelumnya. Dan pada bab ini kita akan membahas kebencanaan dengan pendekatan penginderaan jauh. Seperti tadi, contohnya adalah banjir di Jakarta pada akhir bulan lalu. Sebagai contoh semacam itu, sehingga kebencanaan dalam beberapa hal akan selalu bertemu dengan keilmuan kita, yaitu geografi. Sebagai pembuka, kawan-kawan, mari kita lihat posisi negara kita secara keruangan. Wilayah Indonesia yang terjepit di antara pertemuan tiga lempeng tektonik besar menyebabkan sering terjadi gempa bumi yang dapat diikuti dengan bencana tsunami. Kemudian ada letusan gunung api dan juga akan berpotensi terhadap longsor atau gerakan massa tanah atau batuan. Indonesia juga merupakan negara kepulauan di daerah beriklim tropis dengan curah hujan tinggi, menyebabkan sering terjadi banjir maupun genangan. Kemudian sangat rentan terhadap abrasi pantai dan intrusi air laut, serta bencana klimatologi yang lain. Indonesia adalah negara multi etnis dan agama yang sedang berkembang, dengan geopolitik yang sangat strategis, menyebabkan terjadinya konflik sosial, perpecahan, teror, wabah, kegagalan teknologi, dan juga kegagalan dari modernisasi. Kawan-kawan, berikut kita saksikan video kaleidoskop bencana tahun 2020 dari BNPB. Semoga menambah wawasan kita tentang kebencanaan yang ada di Indonesia.
kawan-kawan, hal yang penting dalam pemanfaatan penginderaan jauh untuk mitigasi bencana adalah masalah resolusi spasial dan resolusi temporal, serta jenis sensor, di mana masing-masing resolusi memiliki kelemahan dan keunggulan masing-masing. Data dengan resolusi temporal yang tinggi dapat digunakan untuk mengetahui kondisi yang berkaitan dengan kecepatan penyajian data, misal perkembangan cuaca. Namun kelemahannya, data dengan resolusi temporal tinggi biasanya memiliki resolusi spasial yang rendah. Sebaliknya, kawan-kawan, data satelit resolusi spasial tinggi dapat mendeteksi fenomena bencana, tetapi temporalnya atau waktunya lebih lama. Untuk mengatasi beberapa kendala ini, negara-negara maju telah mengembangkan sistem konstelasi satelit dengan menggabungkan beberapa satelit untuk keperluan bersama, sehingga dapat diperoleh data yang cepat dengan resolusi spasial yang tinggi. Sensor optis memiliki kelemahan adanya awan. Data sensor radar dapat menjadi solusi, namun masih terkendala beberapa hal seperti ketersediaan datanya yang tidak sebagus data optis dan metode pengolahannya yang lebih kompleks. Kemudian kawan-kawan, tujuan dari penelitian ini adalah memperlihatkan potensi pemanfaatan penginderaan jauh berbagai resolusi untuk kegiatan mitigasi bencana, sehingga masyarakat mengetahui error dan ketidakpastian dari data yang digunakan. Metode pada penelitian ini adalah studi pustaka dengan 3 tahap kajian, yaitu mengetahui macam aplikasi yang telah digunakan, mengkaji model yang telah diterapkan di Indonesia, dan yang ketiga, perumusan hasil kajian. Tampilan ini menunjukkan tabel pada kasus banjir, yaitu jenis data, pemanfaatan, kelemahan, dan keunggulan data PJ dapat dibaca dan dipahami nantinya. Kemudian, aplikasi untuk kekeringan lebih banyak menggunakan citra resolusi rendah hingga menengah. NOAA, Terra Aqua Modis, dan data MPSAT efektif untuk memantau kekeringan. Aplikasi kebakaran hutan menggunakan data resolusi spasial rendah. Data Modis memiliki keunggulan resolusi temporalnya tinggi dan cakupannya yang luas. Data resolusi spasial tinggi dan DEM lebih banyak digunakan untuk aplikasi di gunung api. Pada aplikasi gempa, identifikasi zona patahan dapat dilihat dari data penginderaan jauh resolusi menengah dan tinggi. Selanjutnya kawan-kawan, tampilan hasil penelitian menunjukkan parameter apa yang dikaji, potensi data dan keterbatasannya. Jadi ini ada potensi awan, estimasi unsur cuaca, indeks kekeringan, suhu permukaan daratan, titik panas, dan semuanya ini mestinya telah kita pelajari pada bab-bab sebelumnya. Ini adalah terusannya dari yang tadi, jadi ada sosial ekonomi, settlement, dan juga DEM. Kawan-kawan, penelitian ini memberikan kita gambaran parameter kebencanaan apa yang akan dikaji dan data PJ apa yang akan dimanfaatkan, serta beberapa kendala yang nantinya mungkin akan ditemui. Selanjutnya kawan-kawan, kita mengacu pada contoh aplikasi pada saat kejadian bencana atau tanggap darurat. Kita contohkan yaitu pada saat terjadinya longsor di Cimanggung tanggal 9 Januari 2021, jadi pada awal tahun yang lalu ya. Nah, longsor ini terjadi di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Contoh ini adalah laporan dari BPBD Provinsi Jabar dan Badan Geologi Kementerian ESDM. Kawan-kawan, pada tanggal 9 Januari 2021 di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, terjadi gerakan massa tanah pada pukul 16.00 WIB dan longsor kedua pada sekitar pukul 19.00 WIB. Posisi longsor antara dua klaster pemukiman, korban meninggal 40 orang yang terdiri dari warga lokal serta petugas dan relawan yang sedang melakukan evakuasi korban. Kemudian ada 26 unit rumah rusak berat, 3 unit rumah rusak sedang, 1 tempat ibadah rusak sedang,
serta 353 rumah yang terancam terdampak. Alur longsor berarah sekitar 260 derajat northeast. Kawan-kawan, ini adalah tampilan peta SWOT situasi gerakan tanah. Deskripsi sebelumnya serta hasil berupa peta SWOT situasi menunjukkan bahwa kejadian penanganan longsor membutuhkan respon cepat dan juga data pendukung. Termasuk di dalamnya adalah data penginderaan jauh, prediksi jumlah korban, kerusakan, dan potensi kerusakan susulan sangat penting untuk mencegah bencana yang lebih besar atau jatuhnya korban lanjutan yang semestinya dapat dihindari. Tampilan ini merupakan sketsa penampang alur longsor yang dapat mengilustrasikan daerah-daerah yang terancam longsor susulan. Kemudian, tampilan ini adalah model elevasi digital lokasi longsor. Morfologi lokasi bencana berbentuk tapal kuda, yaitu huruf U atau V ya biasanya, merupakan indikator wilayah tangkapan hujan lokal ataupun alur air. Daerah bencana tersusun dari hasil gunung api muda tak teruraikan atau dengan simbol QYU berupa pasir tufaan, lapili, breksi, lava, dan aglomerat. Tanah pelapukan berwarna oranye sampai coklat dengan ketebalan rata-rata 1,5 sampai 2 meter. Dan ini pada lokasi kejadian bencana masih ditambah lagi dengan tanah urukan. Artinya pemadatannya akhirnya jadi berkurang ya. Karakteristik fisik batuan yang mengontrol kejadian gerakan tanah menunjukkan perlapisan tanah pelapukan yang gembur dan di bawahnya merupakan unit satuan dari pelapukan tubuh lava yang bersifat lebih masif dan kedap air. Wilayah tapal kuda, tanah tebal, mudah jenuh air, dan lapisan bawah tanah berupa tubuh lava yang kedap air, serta hujan ekstrim diperkirakan menjadi pemicu gerakan massa tanah yang terjadi di Cimanggung. Kawan-kawan, kita dapat menyaksikan ini adalah lokasi sekitar bencana yang mengalami perubahan penggunaan lahan yang sangat cepat antara tahun 2016 sampai 2020. Sayangnya perubahan ini tidak memperhatikan aspek-aspek kebencanaan. Kemudian kawan-kawan, penginderaan jauh juga dimanfaatkan oleh BPBD untuk memprediksi rumah rusak berdasarkan data temporal. Data temporal hasil perekaman satelit dan foto udara menggunakan drone dimanfaatkan untuk keperluan ini. Jadi kawan-kawan kita bisa melihat bagaimana peran penting dari penginderaan jauh pada kondisi kebencanaan. Kemudian dari laporan ini, Badan Geologi yang didasarkan juga dari laporan BPBD merekomendasikan yang pertama, peningkatan kewaspadaan dengan mengantisipasi longsor susulan. Masyarakat sekitar lokasi diungsikan, membersihkan tumpukan material untuk mencegah pembendungan aliran air ya yang menyebabkan potensi longsor susulan. Yang kedua, penataan ulang kawasan terdampak termasuk relokasi rumah pada alur longsor. Yang ketiga, upaya mitigasi pasca rehabilitasi rekonstruksi meliputi penanaman vegetasi dengan akar kuat, membangun buffer wilayah, memperhatikan kaidah geologi teknik, dan menata ulang saluran dan drainase. Saluran dan drainase pada kondisi ini mestinya memang drainase yang kedap ya di bawahnya, bukan yang tanah. Kemudian yang keempat adalah membangun kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Kawan-kawan, contoh yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan pasca bencana. Penelitian ini dilakukan oleh Catur Aris Rohmana yang telah dipublikasikan pada tahun 2014 dengan judul Penilaian Cepat Perubahan Lingkungan Pasca Kejadian Bencana dengan Wahana Udara Tanpa Awak. Kawan-kawan, penilaian lingkungan ini diperlukan pada saat transisi dari tanggap darurat ke rehabilitasi dan juga saat proses
rehabilitasi dilakukan. Untuk memahaminya kita perlu melihat sistem kerja dari wahana udara tanpa awak. Yang pertama adalah bersifat portable, kemudian kecepatan mobilisasi sangat tinggi, hanya dibutuhkan tim yang kecil, kemudian wahana tanpa awak untuk sekali terbang dapat merekam sekitar 250 hektar cakupan. Data langsung dapat diunduh di lapangan berupa citra mozaik ortogonal dan data digital surface model. Data dasar dapat secepatnya diinterpretasi. Kemudian, satu tim terdiri dari pilot pengendali, dan juga navigator. Instrumen WUTA terdiri atas pesawat pembawa sensor, sistem avionik, dan perangkat pemproses data. Kawan-kawan, kemampuan dasar dari WUTA ini adalah yang pertama, perekaman dengan konfigurasi overlap 85% dan side lap 20%. Resolusi spasial sekitar kurang lebih di bawah 25 cm. Kemudian diperlukan kalibrasi kamera untuk mendapatkan akurasi geometrik submeter atau kurang dari 1 meter. Kemudian tidak semua objek dapat direkam dari udara karena tutupan dari objek yang lebih tinggi. Kalau kita melihat kemampuan dasar ini, kita terutama perekaman ya, overlap dan side lap-nya, kita akan mungkin teringat dengan foto udara. Mungkin selanjutnya, kawan-kawan. Aplikasi wahana udara tanpa awak di koridor Kalicodi dan hunian sementara atau Huntara Merapi pasca erupsi Merapi adalah yang pertama, citra ortofoto sangat jelas merekam perubahan penggunaan lahan atau perubahan lahan. Kemudian yang kedua, rekaman data sebelumnya sangat penting karena kita akan mengacu pada data temporal. Kemudian yang ketiga, proses ini hanya membutuhkan 1 hari kerja lapangan untuk merekam koridor Kalicodi sepanjang 7 km. Jadi agak dapat efektif ya untuk kerja di lapangan. Selanjutnya kawan-kawan, aplikasi wahana udara tanpa awak pada kejadian pasca gempa Aceh Tengah tahun 2013. Yang pertama, percepatan penilaian lingkungan. Kemudian kondisi medan adalah pegunungan, jadi dan kampung yang menyebar ya, lokasi pemukiman yang menyebar, sehingga sangat susah untuk melakukan kerja lapangan secara langsung atau survei terestrial. Wahana udara tanpa awak atau ada yang menyebutnya UAV atau juga ada yang menyebutnya drone juga akan memiliki kecepatan dalam pekerjaan ini. Kemudian aspek praktis dari aplikasi ini adalah perekaman objek sangat jelas, bangunan rusak parah diidentifikasi dengan baik, data dapat diproses menjadi model 3 dimensi, di mana longsor lahan akan terlihat dengan jelas. Kemudian medan pegunungan, turbulensi udara akan lebih kuat dari medan yang datar. Perlu adaptasi lapangan berdasarkan arah angin. Kawan-kawan, silahkan mengisi kuis sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada direktori di psikologi tentunya. Dan akhirnya kawan-kawan, kita sudah sampai pada penghujung pertemuan kita kali ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Gusti Yang Maha Agung atas kenikmatan kita belajar kali ini.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekali lagi kawan-kawan mengingatkan kita untuk selalu waspada menghadapi kondisi pandemi saat ini. Salam sehat untuk seluruh keluarga masing-masing di rumah. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.